Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Zahra dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Saat Cinta Datang Belum Pada Waktunya, yang ditulis oleh Ari Puspadini. Setiap makhluk yang bernyawa pasti memiliki cinta. Cinta dihadirkan Allah pada makhluknya. Bahkan dalam penciptaan makhluk, tidak bernyawa sekalipun, Allah hadirkan ketaatan dan ketundukan sebagai tanda penghambaan dengan penuh cinta. Kemilau cinta. Cinta sebuah kata yang penuh misteri. Cinta bisa menjadi sumber kekuatan, peneguh hati, pemersatu, atau bahkan penghancur. Dari sini dapat digarisbawahi, cinta adalah penghambaan yang dilakukan pada apa yang dicintainya, menimbulkan keberanian dan kesungguhan untuk melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak terbayangkan. Cinta timbul karena adanya kesamaan, keelokan, dan kecocokan. Cinta akan berkurang, bahkan hilang, bila ada penghambat yang lebih kuat dari sebab datangnya cinta. Cinta dapat dibagi menjadi dua kriteria. Yang pertama, cinta sejawat, yaitu perasaan cinta berdasarkan apa yang diinginkan untuk memiliki yang dicintai. Yang kedua, cinta imani, yaitu cinta yang memotivasi beriman kepada Allah. Cinta terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, cinta utama, yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasul, yang disyariatkan untuk ditinggikan di atas segala cinta. Yang kedua, cinta sejawat, yang merupakan fitrah cinta manusia kepada makhluknya. Yang ketiga, cinta hina dan cinta nafsu, yaitu manakala ada kecintaan kepada dunia yang manakala menghalangi atau melebihi dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ada beberapa yang beranggapan terhadap cinta sebagai sesuatu yang positif. Ada pula yang beranggapan cinta sebagai sesuatu yang negatif. Terlepas dari bagaimana cara menghadapi cinta, yang lebih penting adalah kesadaran dan pengetahuan seseorang bahwa diri sedang jatuh cinta. Di antara tanda-tanda jatuh cinta yaitu selalu terkenang bila disebut namanya, bergetar hatimu, merindukan saat bersamanya, tergerak hatinya, dilihat begitu sempurna, akhirnya mengubah segalanya. Semakin dihindari, semakin dicintai. Salahkah aku mencintainya? Cinta fitri. Fitri adalah pembawaan yang bersifat alamiah yang membuat manusia akan bertanya, merasakan, bahkan mempelajari hakikat dirinya. Bersahabat dengan cinta fitri. Cinta bukan sesuatu yang menakutkan. Titik hadirnya tidak selamanya mendatangkan kemudaratan. Tergantung bagaimana menyikapinya. Karena cinta, sisi-sisi hati merasakan ikatan yang demikian kuat jika dirawat dan dipelihara dengan keimanan. Cinta yang memelihara fitrah akan melahirkan keindahan seperti memupuk kebaikan, menambah syukur, menuju kesempurnaan makhluk, mencerminkan kemuliaan, cukupnya penilaian diri yang dicintai. Biarlah hati berbicara tentang cinta. Cinta yang benar dapat mengangkat derajat manusia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika cinta didasari oleh iman. Yang pertama, tidak membuat Allah cemburu. Yang kedua, tidak menghapus kerinduan. Yang ketiga, tidak merendahkan Allah. Yang keempat, menjaga hati agar tidak berpaling. Bagaimana bila belum tepat? Harus ada persiapan, yaitu kesiapan mental, ilmu, finansial, dan ruh. Cinta dianggap tidak tepat ketika saat berbeda keyakinan, bila dimiliki orang lain, berbeda visi misi, bila tidak menyatakan maslahat, saat dia memilih yang lain, saat dia dicintai sahabatmu, tidak berani mengambil komitmen, orang tuanya tidak merestui, belum cukup umur. Mungkinkah merekayasa cinta? Merekayasa cinta menurut berbagai pemburu cinta tidaklah mungkin sebab cinta datang dari Sang Khalik. Merekayasa dapat dilakukan dengan kerjasama yang utuh antara hati, ilmu kemarun, dan yang terpenting adalah pertolongan Allah sebagai tempat bersandar. Persyaratan cinta antara lain,
muara hati, sinarnya ilmu dan pemahaman, kekuatan sumber dari ruh, sandaran Allah semata. Sangat mudah bagi Allah membolak-balikan hati manusia, tinggal manusia itu sendiri yang akan menentukan pilihannya. Segala tujuan perlu persiapan. Kesiapan seseorang untuk melakukan langkah sangat menentukan keberhasilan yang akan dicapainya. Di antara kesiapan tersebut yaitu niat, bermental tegar, impian lalu diwujudkan, dan mengambil resiko. Siapkan perlengkapan dan pembekalan, siap disayangi Allah, singkirkan hawa negatif, siap untuk istiqomah. Aku mencintainya, tapi dalam menyikapi cinta, seseorang secara otomatis menentukan pilihan titik mengambil langkah menyelamatkan perasaan cintanya atau meninggalkannya. Ada banyak cara dalam menyikapi cinta, yaitu dengan mendewasakan diri, berpikir prioritas, berpikir jernih, ungkapan-ungkapan cinta tak selamanya indah, bersikap wajar, siap menghadapi tekanan. Ada pada pergaulan lawan jenis. Yang pertama, menundukkan pandangan, yaitu dengan menjaga mata, menjaga suara, dan menjaga pergerakan tubuh. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, tidak berkhawat. Yang keempat, tidak berikhtiar. Namun, dengan segala cara menyikapi cinta, ada yang namanya keraguan-raguan. Keraguan-raguan adalah senjata setan untuk mengalahkan upaya manusia menuju kebaikan. Ragu untuk meraih kebaikan, ragu untuk mengubah diri, ragu untuk memulai perubahan positif, dan sebagainya. Oleh sebab itu, mendekatlah selagi kau bisa. Di antara cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara memperbanyak sujud, memperbanyak doa, banyak berzikir, banyak berikhtiar, banyak membaca Al-Quran. Bersiap menjemput kebaikan. Upaya menjemput kebaikan itu diantaranya adalah memiliki teman baik, menyiapkan lingkungan yang kondusif, mengubah secara bertahap, mengubah komitmen dan menjaga fondasi, beraktivitas yang positif, belajar dari pengalaman orang lain, menggerakkan sebuah potensi, memperlihatkan faktor pendukung dan penghambat, mengambil hikmah saat bersamanya. Saat cinta memilih, yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, mengulur cinta setulus hati. Yang ketiga, berkonsultasi kepada Allah. Yang keempat, berkonsultasi kepada manusia. Yang kelima, berani mengambil keputusan, meraih keutamaan. Dan yang keenam, merencanakan prestasi lewat pernikahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.